Halo Style Lovers, perkenalkan saya dengan Deta Indriana, saya adalah co-founder dari Alena House Beauty. Mbak Deta boleh dijelasin nggak awalnya kenapa sih berbisnis di bidang yang digeluti saat ini? Jadi dulu itu aku tuh jalanin sebuah MLM di kecantikan. Nah dari situlah kita pengen tuh ibu, adikku, aku pengen punya spa sendiri yang mana akhirnya tuh kita tuh kalau pengen cantik, mempercantik diri nggak perlu kemana-mana, ya udah tinggal jalan karena lokasinya ini deket di rumah ibuku. Kenapa spa dalam bentuk home spa ini awalnya alasannya seperti apa? Oh iya, wah ini ceritanya agak panjang nih kalau ngomongin home spa ya. Karena dari awal Alena House berdiri itu tahun 2013. Kita itu pengennya jadi one stop beauty center, tapi ternyata berjalannya waktu tahun 2015. Nah itu tuh di ujung tanduk nih ceritanya nih. Dalam kondisi yang benar-benar kita lagi kepepet di tahun 2015, akhirnya adikku berinovasi untuk menjemput bola untuk dapetin omset pastinya. Jadilah dari situlah kita baru ada yang namanya home spa di tahun 2015. Nah, apa aja sih Mbak tantangan yang dihadapi selama berbisnis di bidang spa ini? Ya, kalau misalnya untuk pertama pasti tantangannya adalah tenaga kerja. Jadi kalau misalnya kita memiliki skill terapis itu kan nggak langsung seperti membalikan telapak tangan gitu ya, ada prosesnya. Nah saat sudah proses tiba-tiba pergi atau misalnya diajak nikah atau kemana lah gitu ya, jadi akhirnya kita harus merekrut lagi. Nah saat merekrut, kalau misalnya terutama yang di daerah luar kota, terkadang pandangan orang tua terkait spa itu masih agak negatif, padahal spa yang sesungguhnya itu baik sekali gitu ya, karena kan tujuannya juga bagus. Nah jadi tantangannya pertama adalah tenaga kerja. Setelah itu yang kedua adalah waktu itu kita pangsa pasar gitu ya, karena pasti belum begitu banyak. Nah kita memang ngambil niche marketnya adalah wanita gitu, jadi memang benar-benar wanita dan kita memang mengangkat kebudayaan Indonesia dan juga lebih ke syariahnya. Nah, kalau momen menyenangkannya selama menjadi pelaku usaha atau apa? Oh ya alhamdulillah kalau misalnya momen menyenangkannya itu waktu pas bisa bayar gaji karyawan, itu paling melegakan dan menyenangkan gitu kan ya. Itu nah terus yang paling penting adalah saat mereka itu dapat requestan. Jadi teman-teman dapat requestan, bisa berkembang, dan yang kalau yang benar-benar paling banget waktu kita ikutan lomba. Jadi alhamdulillah waktu itu kita ikutan lomba, ada yang menjadi spa terapis, ada yang spa manager, dan alhamdulillah kita waktu itu berhasil meraih ya posisi ketiga sih di spa terapis. Tapi lumayan itu kan se-Indonesia. Boleh di-share nggak sih Mbak gimana sih caranya bersaing dengan kompetitor dari bidang yang sama? Ya, caranya bersaing. Nah, kalau misalnya kita ngomongin bersaing, pasti itu akan selalu ada. Jadi, kita fokus sama apa yang kita punya. Jadi, kita cari keunikan, kita langsung evaluasi juga kira-kira apa nih yang akan bisa memenuhi kebutuhan customer. Jadi, terkadang malah kita hanya tahu saja, oh pesaing kita seperti ini, tapi tidak menjadi concernnya kita. Kita tetap lihat diri kita mampunya seperti apa sih. Kalau memang kita bisanya seperti itu, ya lakukan yang terbaik di saat itu. Pokoknya lakukan apa yang bisa kita lakukan lah, seperti itu. Nah, ada nggak Mbak tips membangun bisnis nih sebagai seorang perempuan yang memiliki sebuah usaha? Baik, nah kalau menjadi seorang perempuan yang sudah berkeluarga terutama, itu pasti menjadi suatu tantangan yang beda ya, karena kita harus bisa membagi waktu, mana untuk keluarga, mana untuk bisnis. Nah makanya penting banget kita punya yang namanya spirit nih, semangat gitu ya, semangatnya ini tujuannya tuh buat apa sih? Kita tuh kalau misalnya hanya mikirnya hanya uang, pasti kita tuh bakal bisa putus asa di tengah jalan, ganti lagi bisnis yang lain, mana yang menghasilkan uang gitu ya, kalau misalnya tujuannya uang. Jadi semangat yang memang benar-benar kira-kira apa sih yang membuat kita akan terus bertahan, kalau bisa 10 tahun ke depan kita tetap menjalankan bisnis ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua harus ikhlas. Nah saat kita
pasti ada tantangan kan, semuanya tuh pasti punya tantangan. Baik tantangannya ternyata nggak datang dari diri kita sendiri, tapi dari luar mungkin gitu kan. Nah kita harus terima tuh, ikhlas gitu ya, ikhlas menerima semua kondisinya. Kita harus bisa menyikapi apa yang bisa kita lakukan, karena kita nggak bisa mencegah kalau kejadiannya itu di luar daripada kendali kita. Terus yang terakhir harus positif. Nah positif itu yang pertama adalah support system kita juga harus positif gitu kan. Support dari orang tua, suami kalau misalnya sudah berkeluarga itu paling penting banget doanya mereka. Terus juga tetap harus punya pikiran yang terus positif dan hati yang harus positif feeling terus gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah kalau untuk tips buat pemula yang ingin mulai berbisnis di bidang jasa, ada nggak Kak? Oke, yang pertama harus perkuat diri sendiri gitu ya. Jadi penting banget gali potensi. Habis itu yang pertama itu tadi perkuat. Yang kedua adalah pelajari benar-benar detail banget karena kita nggak tahu nih ada tantangan apa di dalamnya. Jadi benar-benar detail dipelajarinya. Terus yang ketiga adalah temui praktisi yang sudah menjalankan. Karena kita dari situlah kita bisa belajar tentang semuanya. Mungkin kejadian yang dialamin praktisi nggak kita alami, tapi dari situ kita bisa dapat pembelajarannya. Jadi terus belajar dari semuanya. Dan yang terakhir adalah berkomunitas. Kita harus berkomunitas karena disitulah kita banyak belajar dan akhirnya kita juga bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi. Dan di dalam komunitas itu saat kita terjadi sesuatu atau tantangan, kita nggak berasa sendirian gitu. Jadi kita dikuatkan oleh komunitas tersebut.